Berkisah tentang sekelompok pasukan militer yang secara tidak sengaja mereka berpindah ke dunia lain. Dunia tersebut dipenuhi dengan para monster yang begitu besar dan ganas. Film ini berjudul Monster Hunter yang dirilis pada tahun 2020. Monster Hunter adalah sebuah film laga fantasi seru yang disutradarai dan ditulis oleh Paul W.S. Anderson. Film yang diadaptasi berdasarkan pada seri video gamenya yang bernama sama dan buatan Capcom. Film ini dibintangi oleh Milla Jovovich yang mungkin kalian mengenalnya saat di franchise film Resident Evil. Sebelum kita lanjut, kami peringatkan spoiler warning terlebih dahulu karena konten ini full spoiler yang pastinya akan merusak pengalaman menonton kalian jika kalian belum menonton film yang satu ini. Diawali dengan sebuah prolog. Sangat mungkin di balik persepsi akal kita terdapat dunia baru tersembunyi yang sama sekali tidak kita sadari, dunia baru. Lalu kita diperlihatkan The New World, kapal yang berjalan di lautan pasir. Para awak kapal melakukan kegiatan masing-masing. Namun seketika kapal itu diserang oleh monster yang bernama Diablos. Kapal itu tercabik-cabik diserang oleh Diablos sampai salah satu awaknya terpental keluar dari kapal. Diperlihatkan sang awak yang pingsan di lautan pasir itu. Dan film Monster Hunter pun dimulai. Kita akan diperlihatkan Kapten Artemis, seorang tentara PBB yang mendengarkan panggilan terakhir tim Bravo, yang dimana tim Bravo hilang secara misterius. Lalu anak buahnya yang bernama Marshall memberitahu bahwa Link, salah satu anak buah Kapten Artemis, menemukan sesuatu. Mereka pun bergegas pergi. Di perjalanan, mereka melihat sebuah prasasti-prasasti yang aneh. Dan sesampainya di tempat Link, mereka menemukan jejak dari kendaraan tim Bravo. Anehnya, jejaknya berhenti di tempat itu. Padahal, tim Bravo menggunakan kendaraan berat, yakni Humvee berlapis baja dan MATV. Saat mereka sedang berdiskusi, badai gelap yang besar datang. Mereka pun segera pergi dari tempat itu. Karena badai yang datang begitu cepat, mereka pun dilahap oleh badai. Dan sesuatu yang aneh bereaksi pada prasasti itu. Karena badai yang begitu gelap, tanpa mereka sadari mereka terjatuh ke dalam jurang. Mereka terombang-ambing di dalam Humvee tersebut. Untungnya, mereka semua selamat dan terdampar di sebuah gurun pasir yang luas. Kapten Artemis pun mengecek peta, dan ia pun terkejut bahwa daerah padang pasir ini tidak berada di dalam peta. Kapten Artemis kemudian menyuruh Axe untuk ke daerah yang lebih tinggi, untuk membuat titik observasi. GPS tidak berfungsi, bahkan kompas pun tidak bisa digunakan, serta radio komunikasi pun tidak berfungsi. Axe kemudian memanggil kapten dan yang lainnya. Mereka menemukan kendaraan tim Bravo yang sudah hangus terbakar. Mereka mengeceknya, dan betapa terkejutnya mereka saat mereka melihat tim Bravo yang sudah dihabisi semua. Mereka semua mati terbakar. Karena api yang begitu panas, pasir yang di sekitarnya berubah menjadi kaca. Mereka pun melanjutkan kembali perjalanannya. Salah satu anggota yang bernama Dash sudah menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan semua ini. Dan ia berkata badai itu membawa mereka ke suatu tempat. Lalu ada seorang pria, ya kita panggil saja dia Hunters. Ia melihat para tentara itu datang dan menyiapkan busurnya. Para tentara berhenti karena kaget melihat fosil yang begitu besar. Mereka mengira itu adalah fosil dinosaurus. Hunters menembakkan anak panah yang berisi batu kapur merah yang mungkin menjadi isyarat tanda bahaya. Namun para militer yang mengira Hunters musuh langsung menembakinya. Dengan cepat, Kapten Artemis menyuruh anak buahnya untuk berhenti menembak. Tiba-tiba muncul Diablos yang langsung mengejar mereka. Dan mereka pun mulai menembaki Diablos yang sama sekali tidak berpengaruh. Dengan mudahnya, mobil baja mereka dihempaskan oleh Diablos. Lalu Steeler ditusuk oleh Diablos dengan tanduknya. Steeler yang sekarat langsung mengorbankan dirinya dengan melemparkan granat yang berhasil meledak di kepala Diablos. Tapi sayang, hal itu juga tidak berpengaruh terhadap Diablos. Mereka pun berlari dari tempat itu. Hunters pun ikut membantu mereka dari kejauhan. Mereka masuk ke dalam gua yang membuat Diablos tidak bisa apa-apa. Diablos pun memutuskan untuk mundur dan kembali ke dalam pasir. Hari berganti menjadi malam. Mereka berdebat dengan apa yang terjadi. Tiba-tiba, Kapten Artemis ditangkap oleh sebuah monster. Dan monster tersebut langsung menusuknya. Link dengan sigap menembak mata monster tersebut. Saat hendak menolong kaptennya, monster itu ternyata berjumlah banyak. Karena dirasa Kapten Artemis tak bisa ditolong, mereka pun meninggalkannya. Dash, Link, dan Marshall kemudian lari dari kejaran makhluk itu. Marshall pun berhasil ditangkap dan dimakan. Lalu diperlihatkan bahwa Kapten Artemis yang masih hidup, dan dia seketika langsung dibawa oleh monster itu. Kapten Artemis lalu dibungkus menjadi seperti kepompong. Ia mencoba keluar dari kepompong itu.
Dan pada akhirnya ia berhasil keluar dari kepompong monster itu. Dan dia juga menemukan Dash dan Marshall yang sudah tewas. Kapten Artemis menemukan sebuah tas yang dari salah satu anggota timnya dan mengambil barang yang sekiranya penting. Lalu ia mencoba keluar dari sarang itu dan menyalakan sebuah suar. Ia bertemu dengan Link yang ternyata masih hidup, namun dalam keadaan sekarat. Mereka berdua pun mencoba kabur dari sarang monster itu, namun Link sudah tidak bisa bergerak lagi. Dan mereka pun dihadang oleh monster mengerikan tersebut. Link membuka pakaiannya, dan tubuh Link dijadikan tempat untuk bertelur. Link pun seketika langsung diambil oleh monster itu. Kapten Artemis lalu mencoba membakar monster tersebut. Kapten Artemis pun menemukan sebuah jalan keluar. Ia dengan sekuat tenaga mencoba keluar, namun saat sudah hendak keluar, monster itu menariknya. Dengan segenap tenaga, ia berusaha melepaskan dirinya dari genggaman monster tersebut. Lalu Kapten Artemis melemparkan sebuah peluru kepada monster yang telah terbakar. Alhasil, peluru itu meledak dan terpental ke sana kemari. Ia pun berhasil lolos keluar dari sarang mengerikan itu. Dan kita mengetahui bahwa monster itu takut akan cahaya matahari. Lalu ia pun pergi ke dataran tinggi dan melemparkan sebuah batu. Saat batu itu jatuh ke pasir, Diablos langsung keluar dari dalam pasir tersebut. Kapten Artemis pun bergegas untuk sembunyi. Diablos yang gak melihat siapa-siapa langsung kembali ke dalam pasir. Singkat cerita, Kapten Artemis menemukan sebuah bangkai kapal. Di sana, ia bertemu dengan Hunters, tapi ini bukan pertemuan yang manis. Mereka berkelahi di sana. Kapten Artemis pun kalah dan diikat. Ia dibawa ke tempat persembunyiannya Hunters. Di sini akhirnya kita bisa mengetahui bahwa nama monster yang takut matahari itu adalah Nerskila. Di tempat persembunyiannya, Hunters mengobati lukanya yang ia dapat akibat bertarung dengan Kapten Artemis. Dan diam-diam, Kapten Artemis memotong tali pengikat di tangannya. Keesokan paginya, Hunters keluar dari tempat persembunyiannya dan mengecek keadaan sekitar. Saat hendak balik ke markasnya, Kapten Artemis sudah lepas dari ikatannya. Hunters pun langsung disergap dan diikat. Setelah itu, mereka pun berkelahi sekali lagi, sampai Hunters hampir masuk ke dalam sarang Nerskila. Kapten Artemis selalu membantunya menarik keluar dari sarang itu. Kapten Artemis pun melepas ikatan Hunters, dan ia mengatakan bahwa dirinya bukanlah musuh. Karena Hunters nggak bisa bahasa Inggris, Artemis memberikannya sebuah coklat sebagai tanda pertemanan, dan Hunters memberinya sebuah air minum. Dan mereka pun memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk pergi ke arah suatu badai, yang dimana badai itu membuat Kapten Artemis terjebak di dunia ini. Namun masalahnya, Diablos masih menjaga tempat itu. Lalu mereka berdua membuat rencana untuk mengalahkan Diablos, yakni dengan mengambil sengat Nerskila yang beracun. Rencana pun dimulai, Kapten Artemis menjadi umpannya. Mereka pun berhasil mendapat sengat Nerskila. Hunters mulai menggabungkan anak panahnya dengan menggunakan sengat itu. Mereka mulai menyusun rencana. Kapten Artemis mulai berlatih menggunakan pedang, dan ia juga mengetahui bahwa pedang itu bisa mengeluarkan semacam kekuatan. Rencana untuk mengalahkan Diablos pun dimulai. Diablos berhasil dipancing keluar. Mereka pun segera berlari ke Humvee lapis baja untuk mengambil RPG. Diablos yang mengetahui keberadaan mereka pun langsung mengejarnya. Mereka pun berhenti sejenak, dan Hunter-lah yang sekarang menjadi umpan. Saat berlari, Hunters menjatuhkan barang berharganya. Ia kemudian mengambil barang itu. Seketika, Diablos menghajarnya. Tidak tinggal diam, Hunter menembakkan anak panahnya yang telah dipadukan dengan sengat Nerskila. Tembakannya pun tepat mengenai mata Diablos. Diablos yang ngamuk langsung berniat menyerang Hunters, tapi Kapten Artemis menolongnya dengan menembakkan machine gun terhadap Diablos. Namun tembakan itu tidak memberi dampak yang berarti. Efek dari racun itu mulai bereaksi, namun Diablos masih sanggup menahannya. Artemis menembakkan RPG-nya, namun ledakan itu tidak memberi kerusakan fatal terhadap Diablos. Tanpa banyak bacot, Diablos langsung menyerang Kapten Artemis. Artemis pun berlindung ke dalam Humvee baja itu. Lalu dengan heroik, Hunters menyelamatkan Kapten Artemis dengan menusukkan pedang ke kepala Diablos. Diablos yang kesakitan langsung melempar Hunters yang membuatnya tak sadarkan diri. Kapten Artemis menggunakan grappler yang ada di tangannya untuk meraih pedang yang berada di kepala Diablos. Dan dengan sisa-sisa kekuatannya, Kapten Artemis membunuh Diablos. Kapten Artemis pun menghampiri Hunters dan langsung memotong kulit Diablos untuk dijadikan tandu. Mereka pun pergi dari tempat itu. Di malam hari, terjadi badai pasir. Kapten Artemis pun langsung membuat tenda darurat. Hunters yang kesulitan bernapas langsung diberikan pertolongan pertama oleh Kapten Artemis. Keesokan paginya, mereka melanjutkan perjalanan. Mereka sampai ke sebuah hutan dan terdapat sebuah monster bernama Apkeros. Hunters menjelaskan bahwa Apkeros adalah monster herbivora. Mereka pun memutuskan untuk beristirahat dan memakan daging Apkeros.
Di malam hari, mereka dihadapkan oleh monster yang bernama Rathalos yang membakar seluruh hutan. Para Apkeros pun lari ketakutan. Lalu, mereka dibantu oleh teman-teman Hunters. Mereka berdua pun selamat. Namun, setelah kejadian itu, Artemis dibuat pingsan. Dan ternyata, orang-orang ini bisa berbahasa Inggris. Kapten Artemis pun ditahan. Artemis pun berhasil menemukan jalan keluar dari penjara itu. Dan ia bertemu dengan kucing Koki. Lalu, Admiral membebaskan dan meminta maaf kepadanya. Admiral bercerita bahwa bukan hanya dia saja yang menyeberangi dunia monster ini. Itu sebabnya Admiral dan yang lainnya bisa berbahasa Inggris. Mereka juga mempelajarinya. Artemis bertanya kenapa ia bisa sampai ke dunia itu. Admiral pun menjawab, itu semua karena menara langit sisa-sisa peradaban kuno. Lalu ia bercerita, jika gerbang dua dunia terbuka, maka akan terjadi bencana. Tujuan Admiral adalah menghentikan itu terjadi. Tapi, menara langit itu dijaga oleh Rathalos yang hampir mustahil dibunuh. Kelemahannya adalah sebelum mereka menyemburkan api. Lalu Admiral meminta bantuan Artemis untuk membantunya, dan Admiral akan membantunya untuk pulang. Mereka pun pergi ke menara langit. Di sana mereka berhadapan langsung dengan Rathalos. Portal pun perlahan mulai terbuka. Kapten Artemis dengan berani melawan Rathalos. Lalu Kapten Artemis pun jatuh ke jurang, yang dimana sebuah portal terbuka di sana. Kapten Artemis kembali lagi ke dunianya dan diselamatkan oleh para militer. Saat di pesawat, Kapten Artemis sudah bahagia karena bisa kembali. Dan tentu saja tidak semudah itu. Rathalos berhasil melewati portal itu dan ia kemudian menghancurkan pesawat-pesawat militer, termasuk pesawat Kapten Artemis. Ia berhasil selamat dan sekarang ia melawan Rathalos lagi. Dengan keberaniannya, Artemis menembakkan grappler dan merobek sayap Rathalos. Rathalos pun hendak menyemburkan api. Artemis langsung membakar suar dan menembakkan menggunakan grapplernya ke mulut Rathalos. Seketika, ledakan terjadi di dalam mulut Rathalos. Sudah senang bisa membunuh Rathalos, ternyata Rathalos masih hidup. Artemis pun terbocok. Lalu datanglah Hunters menyelamatkannya dengan menembakkan anak panah peledak. Rathalos pun berhasil dikalahkan. Lalu Admiral pun datang dan memberikannya sebuah pedang. Pada itu terjadi lagi. Untuk menutupnya, mereka harus bisa mencapai menara langit. Namun mereka dihadapkan oleh monster yang lebih mengerikan lagi. Mimin gak tahu namanya siapa, hehehe. Bagi yang tahu, kalian komen ya. Mereka bertiga bertarung dengan monster itu. Dan film Monster Hunters pun tamat. Di post credit scene, kita akan melihat mereka bertiga melawan makhluk itu. Dan diperlihatkan seorang pria misterius menggunakan jubah. Scene ini pun ditutup dengan koki kucing yang ikut bertarung. Kemungkinan film ini akan mendapatkan sequelnya. Ya, kita tinggal tunggu saja nanti. Ya, biasalah. Sekian story plot film Monster Hunters dari kami. Jika ada kesalahan, mohon dikoreksi. Dan kami sangat menerima setiap kritik dan saran dari kalian. Jika kalian masih mau lihat video dari kami, tinggal klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa, kalau kalian suka sama video ini tinggal di like aja. Kalau kalian tidak suka tinggal di dislike. Kami Lasyong Dreamers Channel pamit undur diri. Stay safe and happy watching. Bye-bye. It's a plane. It's a bird. No, it's Udin.